Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkapadane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Seperti biasanya pemirsa kami hadir untuk Anda pastinya bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa ada Pak Mahmudi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi, sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana nih? Alhamdulillah sehat. Aktivitas padat setiap harinya Pak Mahmudi? Padat tahun 2023 tahun politik. Oke, dari tahun politik gitu ya. Oke, ngomong-ngomong Pak dari Komisi 3 ini sedang fokus apa nih Pak kesibukannya, aktivitasnya? Hal yang terkait dengan mitra komisi adalah banyak ya Mbak Novi. Ada kita di bidang jalan. Pokoknya inti daripada Komisi 3 itu adalah di bidang pembangunan. Ada itu jalan, pokoknya infrastruktur. Infrastruktur. Ada lingkungan hidup, sampah, ada perizinan, ada pendataan ruang, dan banyak sekali. Dan itu semua adalah global dari kebutuhan secara umum di Kabupaten Cirebon dan sekarang yang lagi mendapat sorotan gitu ya. Oke, dari karena berbagai pihak. ini komisi yang berat juga nih Bapak ini ya. Berat. Karena banyak di situ bidang-bidang yang sedang mohon maaf juga ini menjadi keluhan warga Kabupaten Cirebon khususnya nih Bapak ya. Kita akui, kita sadari dan kita dengar dan tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana bisa semaksimal mungkin dengan pembagian APBD yang tentu harus ke sana ke sini kita alokasikan. Sehingga satu sisi ada yang tertutup, di sisi lain ada yang masih terlubang, yaitulah salah satu daripada problema pembangunan kita di Kabupaten Cirebon saat ini. Yang pasti dari wakil rakyat ini fokus ya Pak ya, maksimal memberikan yang terbaik, optimal ini ya. Tentu, dengan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi, tentu kita harus tetap semangat dengan segala keterbatasan kita. Oke, ngomong-ngomong informasi yang saya dapat, Komisi 3 ini baru saja melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini dari Malang ya Pak ya? Bukan luar biasa, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, karena ini permasalahannya berat. Persoalan yang yang banyak juga dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon. Iya, betul. Kunjungan ke Malang tersebut bagaimana nih, Pak Mahmudi? Sebetulnya bukan kita yang mengadakan kunjungan, tapi yang mengadakan studi banding adalah Dinas Lingkungan Hidup. Studi banding ke sebuah pengolahan TPS 3R di Kota Malang, dan kita ikut mendampingi bagaimana langkah-langkah atau terobosan-terobosan yang dikelola oleh Pemkot Malang. Di Arjosari ya ada sebuah LSM yang membentuk sebuah menggunakan tanah Pemda, lalu kemudian dia membentuk sebuah gedung, gudang, dan lain sebagainya dengan peralatan yang cukup memadai, walaupun dia berdasarkan swadaya, juga sedikit iuran sentuhan dari anggaran pemerintah Kota Malang, tapi bisa besar dan TPS R3-nya berjalan. Itu bisa juga pasti Pak diterapkan di wilayah Kabupaten Cirebon. Tentu kita sangat menarik dan pengen sekali itu terjadi dan bisa diterapkan di di Kabupaten Cirebon ini. Namun tentu ya masih banyak kendala yang harus kita sesuaikan dengan regulasi, di samping juga dengan anggaran yang ada, di samping juga dengan kesadaran masyarakat untuk saling mendorong untuk terjadinya sebuah penanganan sampah yang masif, tertata, dan juga bisa rapi, sehingga tumpukan sampah bisa terkurang di mana-mana. Regulasi yang sudah ada di wilayah Kabupaten Cirebon bagaimana Bapak melihatnya dalam hal penanganan sampah? Ya, soal ini kan kita masih tarik ulur terkait dengan TPA ya. TPA, tempat pembuangan akhir sampah kita, lahannya baru 1 titik, yang sedang pengen kita kan 2 titik di Cirebon daerah bagian timur dan Cirebon bagian barat. Cuman yang namanya pengadaan lahan itu kan tidak mudah banget Pak. Kategori sampah itu dalam tanda kutip sesuatu yang menjijikan, yang bau, yang busuk, yang dampaknya itu. Jadi untuk menentukan titik pembebasan lahan saja kita harus banyak lobby masyarakat, harus banyak bernegosiasi dengan lingkungan, harus
apa namanya bisa apa namanya mengajak diskusi dialog dengan para stakeholder di sekitar itu. Bagaimana tidak kalau kita asal membeli tanah saja, ada penjualnya tapi lingkungannya menolak, lingkungannya oke tapi tanahnya tidak memadai lokasinya. Jadi banyak problem yang Itu harus kita butuh proses selesaikan. yang lama juga waktunya, Pak. Ya, siapa sih kepala daerah, pemerintahan daerah yang tidak ingin menyelesaikan tugasnya, yang tidak ingin melaksanakan tugasnya, yang tidak ingin membereskan segala persoalannya. Namun lagi-lagi tentu di sana sini masih banyak kendala yang harus diatur dan didiskusikan, ya bukan hanya untuk diskusi saja. Jangan-jangan nanti disangka kita harus hanya berdiskusi saja. Tidak, artinya di samping juga kadang ada regulasi yang dari pusat yang sering ikut bertabrakan dengan keinginan kita di masyarakat di bawah. Oke. Seperti itu. Perda sampah di Kabupaten Cirebon bagaimana, Pak? Perda sampah sudah ada. Sudah ada. Sudah berjalan. Sudah ya. berjalan dengan maksimal. Sudah buat berjalan Bapak? dengan maksimal. Ya kalau berjalan dengan maksimal itu adalah pelaksanaan, implementasi dari perda. Tapi kalau perdanya sudah kita terbitkan. Ya. Oke, dari hasil perda tersebut kan ada mungkin evaluasi itu, Pak. Seperti Ya. apa, Bapak? Penerapan di lapangannya, Pak? Selalu evaluasi di lapangan, terus kita kerjasama dengan, ya salah satunya tadi. Bagaimana kita ingin menciptakan pengolahan sampah itu bisa selesai, akhirnya kita lakukan kunjungan dulu, studi banding dulu, studi tiru, di mana yang tepat. Kemarin di Malang itu ada apa tadi yang saya sebutkan TPA atau TPS. 3R itu, di situ bisa diganti, dikurangi dan didaur ulang kan, ada recycle-nya, ada segala macam 3R itu, sehingga di situ banyak menggunakan dan menjadi apa namanya nilai ekonomi yang sangat amat tinggi, Mbak. Oke, dari sampah ya, Dari Pak, sampah, ya Allah, saya menarik sekali di situ dan mimpi sekali kalau Kabupaten Cirebon seperti itu. Oke, tapi kan dari dinas terkait pun ini sudah banyak upaya yang dilakukan nih, Ya, Bapak. ya. Dinas terkait sekarang kan masih berkutat pada TPA, TPS di desa-desa. Bagaimana kita mengadakan angkutan sampah di tingkat desa, bagaimana kita mengadakan dam-dam untuk penampungan sampah di tempat-tempat tertentu masih bisa ditampung lalu kemudian diangkut ke TPA. Dan ya sementara ini sampah itu kalau tidak musim hujan sih agak sedikit terkurangi kalau tidak musim hujan, karena bisa dibakar di tempat, bisa dibakar di TPS atau apalagi sampai ke TPA. Yang parah itu nanti ketika sudah musim hujan, dibakar basah dan lain sebagainya. Betul. Malah nanti dampaknya menimbulkan penyakit ya, Pak, ya. Betul. Terus juga bisa menimbulkan banjir pula, dampak lainnya. Oke. Pak, dari sampah itu sebenarnya apa sih, Pak, yang harus awal sekali kita benahi, Pak, agar target 2024 konon Kabupaten Cirebon bebas sampah, Pak Mahmudi? Sebetulnya kita sudah melakukan hal itu, Mbak. Kita memberi sosialisasi kepada masyarakat, tentu Dinas Lingkungan Hidup tidak tinggal diam. Bagaimana masyarakat untuk bisa memilah sampah. Ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah apa namanya macam-macam. Itu baik kalau di rumah itu diberikan atau kesadaran masyarakat sendiri untuk memilah 3 jenis sampah tadi. Yang semuanya kalau dipilah itu menjadi nilai ekonomis. Nah sekarang ini kadang masih ada beberapa warga kita yang ya belum sepenuhnya ketika mau membuang sampah tidak ada lokasinya. Kita pun justru memang kita juga memang sebetulnya memang kita juga belum bisa memberikan bagaimana sih kalau setiap RT, setiap RW diadakan tong sampah yang terbaguna. Nah sekarang tinggal kesadaran saja. Tolong dipilah mana sampah yang bisa sehingga sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa dijadikan pupuk organik itu kan enak kalau ada. Kalau sudah terpilah seperti itu. Jadi masyarakat itu kalau sudah kesadarannya seperti itu, insya Allah akan menjadi teratasi sampah dari kesadaran masyarakat, penanganan kitanya juga serius, pengalaman para stakeholder di desa, di kecamatannya, di kabupatennya juga serius. Sama-sama bergotong royong sih insya Allah selesai. Oke, jadi sekarang belum gotong royong nih, Pak Mahmudi? Karena belum selesai-selesai, Pak. Bagaimana, Pak? Itu tadi, Mbak. Itu tadi bahwa kita harus terus bisa mencari titik yang sangat amat apa namanya ekstra hati-hati. Karena tadi saya katakan bahwa untuk
mencari TPA yang aman, kondusif, dan diterima di lingkungan saja kan harus banyak lobby dan harus banyak dialog Gunung diskusi. Santri ini sudah over kapasitas ya Pak? Belum over kapasitas, tapi kan kontraknya harus kita perbarui. Lahannya harus kita perluas, lalu kemudian negosiasi dengan masyarakatnya harus diperbarui lagi. Dan yang di Kubang Delek pun sudah bisa? Kubang Delek sudah bisa saat ini, dan kita juga akan menambah angkutan. Tetap kalau upaya-upaya itu sih walaupun step by step tetap kita lakukan, tidak lalu kemudian diam dengan ketidakmampuan, tidak, tetap berjalan sebagaimana. Tetap berusaha semaksimal mungkin. Ya. Ini intinya memang kita harus bergotong royong ya Pak ya, dengan masyarakat juga. Ya. Dinas terkait sudah berusaha, banyak dukungan dari pihak lainnya pun, ini tinggal kita bareng-barengnya itu ya Pak ya. Yang mungkin diperkuat lagi Pak Mahmudi. Iya. Begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon kali ini pemirsa kita masih fokus terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, memang apa sih Pak yang kurang dari wilayah Kabupaten Cirebon? Entah itu anggarannya kah, sarana prasarananya, apa TPA-nya, ini TPAS ya Pak ya? TPS dan TPA. Oke, itu yang memang harus ditambah lagi lokasinya. Iya, Mbak Novi. Padahal kita setiap hari sering membaca di setiap tempat-tempat yang berbasis kan agamis itu ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kadang-kadang kesadaran saya katakan saya sajalah, kalau orang yang lain mungkin. Ketika saya maaf melihat kotoran di depan musola, saya itu tidak serta-merta sadar bahwa itu harus kita bersihkan. Paling bisa hanya melingkari kotoran itu dengan yang ada. Datang lagi seorang lagi, dilingkari lagi. Akhirnya inilah yang kesadaran kita yang belum seperti itu. Kalau yang sudah sadar bahwa an-nadzafatu minal iman itu segera dibersihkan dan disucikan. Nah, ini kesadaran kita yang masih suka ada yang seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi kesadaran kita, kesadaran masyarakat, kesadaran bahwa kebersihan itu adalah bagian pangkal kesehatan, pangkal iman, dan pangkal keindahan itu adalah harus kita tanamkan di masyarakat kita. Terkait dengan masalah TPA, TPS, kita dinas juga terlalu mengarahkan pada kita-kita yang ada di anggota dewan ketika ada pokok-pokok pikiran yang harus diselesaikan, bagaimana anggota DPRD ini memberikan pokok-pokok pikirannya melalui usulannya kepada pemerintah atau eksekutif agar memberikan tong-tong sampah kepada masing-masing desa. Sehingga paling tidak di setiap RT RW itu ada tong-tong desa. Tong-tong yang disediakan oleh desa, tentu dengan support anggaran. Tapi sementara anggaran kita itu postur anggaran kita itu kan seperti balon, Mbak Novi. Apa yang dimaksud seperti balon? Ketika ini sebuah balon melentung, lalu kemudian kita mau memasukkan salah satu anggaran di sini, maka yang di sini dikempes, yang di sini menonjol, yang di sini dikempes. Gitu. Jadi ketika kita mengutamakan, sekarang Mbak Novi tahu kita harus bagaimana memberi honor kepada guru-guru P3K yang sudah sekian puluh tahun itu anggaran dari kita, anggaran dari Pemda. Kalau kita tidak menganggar itu, bagaimana beliau adalah manusia yang harus kita hargai dan kita hormati, berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada kita. Kuota kita banyak untuk P3 kesehatan, P3 guru honor, P3 di guru agama. Itu harus kita bayar. Kalau kita support itu, maka di sisi lain ada yang anggaran yang harus terkuras. Itu kendalanya seperti itu. Yang kedua, bahwa dorongan-dorongan dari anggota dewan kepada eksekutif itu kadang-kadang juga ada peraturan yang menghambat kepada kita. Lingkungannya sudah oke, yang punya tanah sudah oke, regulasinya juga kadang harus kita jalankan, tapi ada peraturan yang harus izin ini, izin itu, izin ini. Kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan kita peraturannya atau undang-undangnya itu. Dalam berbenturan gitu ya, menghambat. Kadang-kadang gitu ya? Seperti itu, berbenturan seperti itu. Banyaklah yang kita bikin peraturan daerah lalu kemudian ketika disandingkan dengan undang-undang agak menabrak atau tidak boleh melebihi undang-undang di atas dari kita, ya kita tidak jadi menjadikan raperda itu seperti itu.
Oke. Terkait dengan anggaran Bapak, memang bukan ini permasalahan ini bukan menjadi tidak prioritas ya Pak, tetap prioritas, Prioritas, tapi betul. memang harus dibagi-bagi begitu ya? Ya, kadang kita juga legislatif juga kadang mengkritisi terhadap eksekutif. Skala prioritas sampai kadang-kadang 9, kadang-kadang pada tahun berikutnya ada 10, kadang-kadang ada 9. Ini bukan prioritas ini sih kalau sampai 9, sampai 11, sampai 15 sih. Prioritas itu kan 1, 2, 3 selesai. Iya, iya, iya. Prioritas itu pembebasan sampah, pembebasan banjir, dan penanggulangan umpamanya jalan. Iya. Tapi itu ininya sampai dengan 9 item. Kadang-kadang kita dalam menyusun apa namanya KUA PPAS, kebijakan umum anggaran pelaporan sementara itu, kadang-kadang kita mengkritisi kepada ini prioritas atau apa sampai 12 sampai 15. Jadi tidak ada yang prioritas kalau begini. Begitu ya Kalau Pak kita ya? mau fokus, Betul. mau berapa item, mau berapa persoalan yang harus kita kerjakan, sampah-sampah. Contoh, kita ini sekarang lagi membahas KUA PPAS 2024, kebijakan umum anggaran pelaporan sementara untuk 2024. Di sana tertulis angka 133 miliar untuk infrastruktur jalan terutama. Ini diukur dari segi apa saja, kita tidak cukup dengan anggaran 131 miliar itu untuk jalan sekabupaten Cirebon yang jumlahnya sekian ribu kilo. Kenapa? Karena seluruh jalan yang kita rasakan di Kabupaten Cirebon, kita akui masyarakat menjerit, kita juga melakukan jalan kita tidak enak, tapi anggarannya H131. Kita undanglah dinas TPOR-nya, kita undang beberapa asdanya yang terkait dengan itu. Ternyata kan rebutan. Ya tadi rebutannya, kalau kita ambil ini cowong, kalau kita ambil ini cowong. Jadi ya paling tidak hanya bareng-bareng jalan. Kuncinya hanya bisa bareng-bareng jalan. Oke. Itu dia yang kadang tidak bertahan lama nih Pak. Ya. Karena anggarannya kan itu kan dibagi-bagi gitu ya Pak ya. Tapi walaupun begitu tetap berupaya. Tentu. Sebaik mungkin begitu Pak Mahmudi ya. Iya. Oke, tapi kan setiap tahunnya harus ada nih Pak yang benar-benar jadi skala prioritas biar nanti tahun depannya bisa dialihkan ke bidang lainnya mungkin begitu Pak Mahmudi. Mbak Novi, kalau umpamanya kita menganggarkan satu skala prioritas ini, kemudian di sisi lain bagaimana mendemo kita atau mengajukan kepada kita untuk menyelesaikan satu masalah yang lain. BPJS, bagaimana kita BPJS harus selalu dibayar. Bagaimana ke BPJS yang APBD. Kita itu anggaran kesehatan 600, 700, 600 dengan 100 dengan 500, 750 miliar setiap tahun kita membayar warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Dari APBN 600 miliar, dari Kabupaten Cirebon 101 miliar, dari provinsi 60 miliar, itu untuk membayar angsuran iuran BPJS. Kalau kita yang 101 dari kita ini kita sobek umpamanya 50 miliar atau 30 miliar untuk jalan, siapa yang akan bertanggung jawab? Mereka yang sakit, yang menjerit di rumah sakit, yang tidak terkurangi. Belum lagi saya katakan tadi, guru-guru yang P3K masuk sekarang, siapa yang akan meng-OPD mereka? Jadi kalau dipandang dari segi rasa sih ya memang kita serba rasa ya. Nganggo jalan belena, meninggalkan orang yang harusnya mendapatkan tenaga kerjanya terbayar juga nggak enak. Jadi ya itu tadi, ya bareng-bareng jalan. Bareng-bareng. Oke, dan dimaklumi juga gitu ya Pak ya. Sudah berupaya, eksekutif, legislatif sudah berupaya semaksimal mungkin untuk warga Kabupaten Cirebon pastinya. Oke, balik lagi ke penanganan sampah di Kabupaten Cirebon Bapak ini untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Yang banyak ditemui di lapangan, beberapa titik, bahkan banyak nih Pak dijumpai Pak, TPS liar itu loh Pak. Iya. Itu bagaimana cara penanganannya? Tadi dibutuhkan tong-tong yang ada di tiap desa itu, Bapak sampaikan. Ada upaya di 2023 kan ada upaya kan kita menambahkan dam. Dam itu tempat sampah itu, kita taruh tempat sampah yang besar, sejenis dump truck mobil diletakkan di situ. Kita akan menambahkan, kalau nggak salah 40 unit atau berapa itu. Nah, kalau ada di NASA bisa jelas itu. Nah itu salah satunya. Kemudian kita gelontorkan beberapa cator. Di beberapa desa. Di beberapa desa itu cator. Baik dari PIS, kemudian dari Pokir juga cator kita gelontorkan agar pengangkutan itu maksimal. Dari tong-tong yang ada di RT RW masuk ke dam itu dan nanti di TPA-kan.
tetap upaya-upaya itu tetap jalan, Mbak Novi, tetap jalan. Kita tidak tinggal diam, walaupun hanya konsepnya tadi bareng-bareng jalan itu tadi. Soal yang terkait dengan apa namanya tadi yang terakhir, TPS penanggulangan liar, Mhm. itu bukan salah masyarakat. Ya, kita kalau mau menyalahkan masyarakat, tentu kita tidak merasa kita pemerintahan belum semaksimal mungkin penyediaan pembuangan. Tapi ya dia dengan cara sampai dengan Baznas itu, Baznas menurunkan relawan, 20 relawannya untuk bisa membantu. Itu kan sebuah upaya kita untuk bagaimana ketika ada sampah liar kita bareng-bareng tergerak gitu ya Pak ya. tergerak. Baznas itu kan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon. Tapi kita ada yang dialokasikan untuk membayar relawan yang bisa membantu penanggulangan sampah yang dalam hal ini sampah-sampah liar. Oke, jadi Bapak juga mengakui banyak dijumpai TPS-TPS liar nih Pak. Betul. Di Kabupaten Cirebon ya Pak. Tentu. Jadi jangan menyalahkan warga juga nih Pak, karena kita bingung mau buang sampahnya di mana gitu Pak, karena tidak disediakan fasilitas untuk tempat pembuangannya, begitu. Ya makanya tadi kalau kita mau full apa namanya full pembiayaan terhadap salah satu proyek problem, maka yang lain pasti akan terkurangi. Dan itu menjadi beban juga, menjadi masalah juga bagi kita. Oke deh. Seperti itu. Oke, baiklah kita akan lanjutkan lagi pemirsa perbincangan kita di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon usai jeda pariwara berikut ini. Data yang saya dapat pemirsa satu harinya itu wilayah Kabupaten Cirebon itu memproduksi 1.200 ton sampah, Pak. Betul, Bapak ya? Satu hari loh, Pak. Satu hari itu 1.200 ton sampah dari jumlah penduduk yang 2,3, ada yang mengatakan 2,7 juta. Ya, sesuatu yang logis. Oke, itu satu harinya ya Pak ya? Satu harinya. Dan itu juga didominasi oleh sampah plastik. Sampah dapur ya? Betul, sampah rumah tangga gitu ya? Oke, itu kan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan tadi dengan 3R ya Pak? Ya. Mengubah menjadi yang lebih bermanfaat, terus juga bernilai ekonomi. Itu kan bagus ya Pak ya? Tentunya. Itu yang sedang kita impikan. Tapi kita sampai sekarang ini belum sampai ke situ, Mbak Novi. Belum bisa ke situ. Jangan tidak percaya, di Malang yang saya katakan tadi, itu adalah LSM. LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dengan sukarelanya untuk tadinya 3 personil, tambah personil. Sekarang sudah bisa mempunyai pekerja yang memilah sampah, kemudian nilai jual. Sekarang sudah berapa dia punya karyawan? Dia punya karyawan sekarang sampai 65 orang. Wow, karyawan berarti kan dibayar ya Pak ya? Iya, dia bisa beli beko. Dia hanya dapat bantuan dari pemerintah itu, Pemkot itu hanya lahan, itu pun sewa. Kemudian di samping lahan, lalu kemudian bangunan seberapa gitu. Yang luasnya adalah bangunan swadaya hasil dari sampahnya. Oke. Kemudian diolah menjadi apa Pak? Dijual dan tidak diolah. Hanya dipilah, kemudian dijual. Ada yang dipres ya, kayak plastik, aqua, semuanya pressing. Mesin presnya beli. Semuanya bisa membayar karyawan dengan UMR di Kota Malang itu. Menarik sekali. Menarik sekali. Ya. Terus juga memang di wilayah Kabupaten Cirebon juga ini harus dari beberapa tempat ya Pak, dari sekolah juga, dari anak-anak juga harus diberikan edukasi. Tentu, ya, Pak. Terus sampah habis di tingkat desa itu dari tingkatan yang paling terkecil. Nah, kalau kita kan di tingkat desa itu masih sifatnya pembakaran saja, Mbak Novi. Ada yang beli mesin bakar, tapi kemudian kalau musim hujan ya tidak terbakar juga. Itu baru bisanya seperti itu. Baru pengadaan alat untuk angkut saja yang bisa kita lakukan di Kabupaten Cirebon ini. Belum ada sebuah lembaga masyarakat yang seperti tadi di Malang itu. Oh, kita juga banyak kan Pak yang aktivis-aktivis atau penggerak lingkungan hidup nih Pak? Ya, setiap desa itu ada. Setiap kecamatan waktu itu bahwa kita malah Dinas LH itu membawa kader-kader kader-kader penanggulangan sampah itu satu kecamatan 2 sampai 3. Kita bawa semua berapa 1-2 bis lah kisah ke sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bergerak kemana. Kalau di sana sini ya masih ada 1, 2, 3 di beberapa kecamatan itu kan ya kembali kepada tadi kesadaran kita bermasyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah desa sebenarnya sudah bagus ya Pak? Alhamdulillah. Desa, kecamatan gitu ya, pasti kan harus ada koordinasi yang baik. Nah, nanti kan ke depan ini kan sudah landai nih tentang COVID. Kalau kemarin kan desa tidak bisa berbuat banyak tentang pembangunan di desanya.
baik infrastruktur maupun dalam hal ini penanggulangan sampah, karena dana desa terserap untuk penanggulangan COVID. Nah sekarang sudah landai, nanti 2023-2024 mungkin ada anggaran yang dialokasikan, boleh mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan sampah, baik beli odong-odongnya, membeli drumnya, membeli bak sampahnya, kemudian membayar honor. Sementara ini kan pembayaran pengangkut sampah yang ada di desa-desa itu kan kadang ada yang dipatung dari warga, umpamanya seminggu 2.000 atau seminggu 5.000, tapi itu berjalan. Ini sebuah nilai tertentu lah, sebuah nilai yang sangat istimewa dari warga Kabupaten Cirebon. Oke, tapi untuk yang alat yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu terbatas sekali ya Pak? Atau memang kurang armada? Ya, kalau armada memang kurang. Kita tahun ini pengadaan armada, kemudian pengadaan drum yang ada, bak yang ada di tempat-tempat tertentu itu memang kita tahun 2003 itu ada penambahan. Mudah-mudahan step by step sedikit demi sedikit bisa teratasi. Oke, begitu pemirsa, sudah melakukan berbagai upaya ya Pak ya, koordinasi yang baik juga. Ini dari Dewan sendiri bagaimana Bapak melihat apa sih yang kurang nih Pak dari dinas terkait untuk bisa yuk kita beresin sampah-sampah yang ada ini Pak? Sekali lagi Mbak Novi, siapa sih pemimpin, atasan atau stakeholder yang tidak ingin memakmurkan masyarakatnya, warganya? Semua punya keinginan yang sama saya kira. Salah kalau cuek-cuek saja terhadap hal itu. Namun lagi-lagi kita PAD kita masih di angka 1 miliar, belum nyampe 900. Belum 1 T. APBD kita 3,8 T masih mengandalkan dari dana transfer dari APBN dan APBD provinsi. Maka ketika APBD kita kecil, ya dana transfernya juga tidak lebih sedikit lagi. Sehingga 2023 ini anggaran kita kan APBD kita 3,5 T. Dibagi ke seluruh dinas, dibagi ke seluruh kebutuhan masyarakat. Ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Dalam hal ini yang paling besar dalam menggunakan kebutuhannya adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan sekolahnya sudah harus banyak direnov. Kemudian RKB sekarang ini kita stop Mbak Novi. Ruang kelas baru, ruang kelas belajar yang baru, ruang kelas baru itu kita stop. Kenapa? Saking tidak mampunya untuk mendirikan itu. Paling bisa hanya rehab ringan atau rehab berat saja. Kenapa? Karena itulah pembagian anggarannya. Seperti itu Mbak. Oke, sudah tidak ada penanganan COVID, tapi juga masih juga ini ya Pak ya, harus dibagi-bagi itu ya Pak ya. Kan dulu kan fokus penanganan COVID-19 itu ya Pak ya. Iya tadi. Nah nanti kan sekarang nih ketika COVID kita sudah landai, sudah di endemi bukan pandemi lagi. Nah makanya sekarang kita tuh bisa nanti desa diharap untuk bisa memberi anggaran kepada warganya untuk menjadi pengolahan sampah. Berkolaborasi begitu ya Pak? Iya. Oke, Pak, terkait dengan anggaran yang memang terbatas, tidak melulu soal anggaran, tapi perlu juga inovasi pastinya, Pak Mahmudi. Nah, ini Mbak yang saya harapkan ini. Saya sangat berharap sekali ketika dinas-dinas yang menangani hal itu berinovasi. Berinovasi itu saya pengen sekali. Sampai sekarang saya belum melihat nih yang kayak gitu-gitu itu. Seperti ya maaf ya, masih kadang-kadang slogan-slogan saja, Cirebon Katon, Cirebon Terang, Cirebon jalannya baik. Itu sangat saya kritisi yang kayak gitu-gitu. Jadi belum maksimal. Saya belum melihat yang kayak gitu-gitu tuh. Coba kalau ada yang punya inovasi kemudian bisa diterapkan dengan sedikit cost tapi manfaatnya besar. Itu yang kita program-program harapkan. Yang ada berarti belum nih Pak, belum masuk gitu Pak? Menurut saya masih belum ada, masih standar saja. Iya. Jadi ya, tapi belum ini ya Pak ya, bukan mubazir ya Pak? Cuma belum terlihat aja mungkin hasilnya, bagaimana? Kalau mubazir sih tidak. Kalau mubazir sih cuman ya kurangnya kurangnya inovasi saja, baru sebatas bikin singkatan aja yang enak-enak, Cirebon Katon, Cirebon Terang. Mungkin di awal-awal saja begitu Pak. Selanjutnya sudah tidak ada gaungnya begitu. Konsepnya bagus-bagus. Oke, jadi apa yang harus dilakukan Pak? Apakah memang harus terus sosialisasi? Apa perlu inovasi baru agar masyarakat tuh ngeh gitu loh Pak? Tujuan kita itu membawa para penggerak
lingkungan datang untuk studi banding itu untuk bisa bergerak seperti itu. Oke. Saya yakin itu ada manfaatnya dan itu sudah diterapkan. Namun lagi-lagi ya seperti itu, Mbak. Kalau sudah kita sosialisasi bosen lah. Oke. Morning sosialisasi lagi-lagi selesai. Ya, cuman ya tadi. Apa masyarakatnya juga mohon maaf ini ya, yang memang tidak peduli atau memang sosialisasi yang dilakukan ini tidak apa ya Pak ya, tidak menarik gitu, Pak? Ya, mungkin dua-duanya sama-sama, Kadang ada warga yang contoh di masyarakat yang sekitar sungai aliran irigasi pertanian itu kan kadang masih banyak yang membuang sampah asal lempar. Kalau padahal masih ada halamannya yang bisa dibikin lubang kemudian untuk pembakaran. Tapi dia lebih cari lebih gampang. Nah itu ada 1-2 masyarakat yang seperti itu. Itu artinya berarti kan kesadaran yang itu yang belum kita bisa redam. Lagi-lagi sekarang masyarakat adalah yang hidup dengan bebas merdeka. Kadang-kadang kalau diusik sedikit, ibarat sedikit sudah tidak peduli tentang itu. Paling bisa atau paling nanti ya karena kitanya yang belum bisa memberi fasilitas itu, mamanya sampah tempatnya berjajar di mana-mana. Kalau itu sudah ada ya mungkin masyarakat juga tidak akan melanggar. Apakah perlu juga ada aturan yang lebih tegas lagi Pak di Perda Sampah itu bagaimana? Ada sanksi-sanksi Pak yang diberikan untuk yang mungkin masih buang sampah sembarangan? Tentu. Di mana ada peraturan di situ ada sanksi. Di mana ada peraturan undang-undang di situ ada sanksi. Tapi apakah kita sanksi itu ketika ditegaskan lalu kemudian karena kitanya kurang memberi fasilitas apa juga tidak bunuh diri. Jadi ya dua-duanya harus kita sadari. Contoh gini Mbak Novi. Kenapa jalan di Kabupaten Cirebon sering juga rusak? Iya kan? Kita perbandingannya dengan Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning kalau kita lihat di Kuningan, di Majalengka, jalannya mulus-mulus, halus-halus. Kenapa Mbak? Jangan ansih diperbandingkan seperti itunya. Coba lihat bentuk teritori atau bentuk tanah lahan kita. Kalau di Kuningan itu kan pegunungan, bukit. Kalau bukit itu artinya begitu ada air hujan langsung hilang. Maka jalan menjadi agak awet. Satu kali dibangun bisa 3-4 tahun tidak ada lagi pemeliharaan. Tapi kalau kita Cirebon kan datar nih Mbak. Sebagian besarnya kan datar. Sudah jalan kita datar lalu kemudian ada drainase yang ditutup oleh bangunan yang bangunannya itu tidak bisa dibuka. Sehingga antara jalan dengan bangunan yang naik di drainase itu lebih tinggi, maka lebih tinggi bangunannya. Maka jalannya akan ketika ada hujan jalannya tergenang oleh air. Kalau sudah tergenang oleh air, gecol sedikit saja, lubang sedikit ya ngamprak jadinya. Oh begitu. Selain kondisi tanah kita, terus juga ada mungkin pembangunan yang tidak sesuai prosedur begitu Pak? Ya, ditertibkan. Ditertibkan siapa yang siap. Tadi Bapak sampaikan bunuh diri gitu ya Pak. Oke deh, semakin menarik pemirsa perbincangan kita di malam hari ini, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Oke, tadi Bapak sampaikan ini kita sudah ada peraturannya secara tegas ya Pak ya. Tapi kalau misalkan memang itu tidak juga menjadi kuat, lalu bagaimana nih Pak? Ya kan kita di era demokrasi, di era reformasi ini kan panglima adalah rakyat, masyarakat adalah sebagai panglima. Gampang sekali masyarakat kan kalau kita memberikan sebuah tindakan itu nanti kemudian dibandingkannya dengan yang ada di berita-berita TV. Akhirnya kan jadi nggak proporsional. Ketika kita tindak umpamanya, Jakarta sih enak banget makan kan gitu kan. Kalau ada hal-hal ya korupsinya aja dikurangin biar masyarakatnya makmur. Susah kan kalau kita sudah dikembalikan dibandingkan dengan yang ya lagi-lagi anggota DPR legislatif hanya 3 fungsinya Mbak. Sekali lagi penganggaran, ya budgeting, legislasi dan controlling. Semua itu adalah bukan kami lempar tangan, semua kebijakan, semua pelaksanaannya adalah di bidang eksekutif.
bagaimana kepala daerahnya, bagaimana wakil kepala daerahnya, bagaimana dinas OPD masing-masing OPD-nya bergerak bersama, berpicu bersama untuk menggerakkan itu, insya Allah selesai. Walaupun tidak harus seperti membalikan kedua tangan. Kalau semuanya berdaya guna, berinovasi, insya Allah lah. Oke, mungkin malam hari ini kita kan sedang membahas permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Ada masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon? Saya ingin Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Cirebon itu setelah mengadakan beberapa studi banding adalah mulai sedikit demi sedikit memberi inovasi diterapkan, walaupun tidak sepenuhnya bisa seperti di daerah lain, tapi kita sedikit demi sedikit. Jadi biar studi banding kita itu atau studi tiru kita itu ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat di kabupaten kota lain sudah bagus-bagus penanganannya. Oke, kita pasti bisa ya Pak ya? Pasti bisa. Kenapa kabupaten tidak bisa? Harus bisa dong gitu ya. Oke, kendalanya apa sih Pak sebenarnya Pak? Kendala yang paling pertama adalah berbaginya anggaran untuk bisa sama-sama masing-masing pos bisa terpenuhi, bisa tercukupi walaupun tidak sepenuhnya cukup. Sehingga berebut di situ. Dan yang kedua warga masyarakatnya harus juga sama menyadari tentang bahaya dan tidak baiknya adanya sampah di mana-mana. Dari hasil kunjungan Bapak yang dilakukan juga itu, Bapak inginnya seperti apa nih Pak untuk penerapan di wilayah Kabupaten Cirebon? Ya, pertama kalau menyusun draft skala prioritas Kabupaten Cirebon, mohon tidak terlalu banyak oleh eksekutif. Sehingga kita fokus pada beberapa skala prioritas saja. Jangan sampai skala prioritas itu sampai 15 item. Idealnya berapa Pak? Idealnya paling 5. 3 sampai 5 itu insya Allah bisa teratasi. Yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup juga harus benar-benar bisa berinovasi seperti daerah-daerah lain. Anggarannya Pak terbatas, tidak semua karena anggaran, tapi karena inovasi dan bekerja yang semangat, insya Allah semuanya bisa teratasi, walaupun sekali lagi caranya dengan step by step tadi. Oke, tapi yang sudah dilakukan juga ini sudah berbagai banyak upaya yang dilakukan ini sudah bagus juga ya Pak ya? Ya, lebih saya digejot lagi, dimaksimalkan kembali begitu. Oke Bapak, kalau dari masyarakatnya sih sudah oke kan Pak? Kita sudah sadar lingkungan belum menurut Bapak? Kalau dipresentasikan ya belum 100%. Belum. Seperti saya katakan tadi, ada yang masih seenaknya membuang di sungai, ada yang masih seenaknya. Berarti kepedulian kita terhadap lingkungan, mencintai rasa memilikinya, itu yang harus ditingkatkan ya Pak Mahmudi ya? Betul. Oke, kadang kita juga suka lengah juga ya Pak ya? Suka nggak sadar membuang sampah gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Oke, namanya juga manusia. Ini gitu, namanya juga manusia Pak. Bener baik dudu malaikat, salah baik dudu setan. Iya betul. Kan seperti itu kata Jawanya. Oke, harapan kedepannya bagaimana Bapak? Harapan saya sih satu, untuk terkait dengan anggaran budgeting nih ya, fungsi kami sebagai budgeting bahwa eksekutif dalam menyusun skala prioritas tidak terlalu banyak sehingga ada yang teratasi dengan secara serius. Yang kedua, dalam menempatkan posisi jabatan kepala dinas, berharap kepada kepala daerah atau stakeholder yang menangani hal itu harus benar-benar the right man in the right job. Jadi orang-orang yang ahlinya. Sehingga paling tidak kalau kepala dinas dan strukturnya pada orang-orang yang berkompeten, maka akan punya inovasi-inovasi yang cemerlang. Dan yang ketiga, sama-sama kita sadar diri bahwa sampah adalah sebuah momok yang menakutkan, karena dari sampah timbulnya penyakit, dari sampah timbulnya segala pencemaran, dari sampah juga timbulnya banjir. Oleh karena itu kita sama-sama harus menyadari bahwa sampah itu sesuatu yang bahaya. Oke, menurut Bapak lagi pertanyaan terakhir, apakah target 2024 bebas sampah bisa terwujud? Ini 2023. Kalau bebas sampah, di mana Mbak yang sudah ada bebas sampah? Contohkan satu saja kabupaten kota yang sudah bebas sampah. Oke. Jadi bisa tidak Pak? Ya, tidak bisa lah. Tidak bisa? Cita-cita. Jadi Bapak nggak optimis dong? Optimis, tapi berdasarkan realita. Jadi ya kalau 80%, 70% sudah bagus lah. Makanya
Mbak Novi contohkan ke saya, ada mana daerah yang bebas sampah? Kayaknya belum ya Pak ya? Iya, Oke. tapi ya itu adalah bagian dari PR kita, bukan PR-nya eksekutif saja, Iya, iya. tapi PR-nya juga legislatif. Bagaimana cara mendorong agar itu? Makanya kita sih di legislatif bisanya kan hanya mendorong dari Iya, sisi iya, iya. anggaran, dari sisi Tapi kontrol. semoga bisa terwujud Bapak. Oh tentu siapa yang tidak berharap, pasti berharap. 2024 bebas sampah, bebas banjir, semuanya sejahtera masyarakatnya. Amin, Amin, gitu ya Pak amin, ya. tentu, amin, Oke, baik terima kasih banyak nih Bapak sudah mampir, sudah hadir memberikan informasi kepada kita semua dari Komisi 3. Sehat terus Bapak. Sukses Amin, terus, berikan amin, terbaik amin. untuk warga Kabupaten Terima kasih Jombang. Mbak Novi. Kita harus akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.